Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum mulai pembelajaran, baiklah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk semua kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mulai pembelajaran kami, yaitu bab 6. Tuhan berkati kami semua anak-anak didik supaya dapat mengerti apa yang diberikan oleh guru, bahkan guru juga dapat memberikan terbaik. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita, yaitu bab 6. Bab 6 itu topiknya atau temanya nilai-nilai dalam pernikahan. Ya, ini mungkin untuk orang yang sudah menikah ya, tapi kita belum, anak-anak masih SMA. Bahan bacaan Alkitabnya ada 4, yaitu yang pertama Hakim-Hakim 16, kemudian nanti ada Matius 19, dan juga ada 1 Korintus 7, dan yang terakhir ada Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Silakan anak didik buka Alkitabnya, yaitu Hakim-Hakim 16. Kalau sudah selesai, kita buka Hakim-Hakim 16 itu, kita baca, itu cerita atau kisah ya. Kisah ini terjadi pada Simson. Simson adalah orang yang kuat yang dinazirkan untuk Allah, atau yang dihususkan. Dinazirkan itu artinya dihususkan untuk Allah gitu ya. Simson dikasihi oleh Allah, tetapi dia salah dalam memilih pasangan hidup. Dia memilih perempuan yang tidak takut akan Tuhan ya. Bahkan musuh Tuhan artinya mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada patung-patung atau beribadah kepada Allah lain, pada pohon-pohon dan lain sebagainya. Jadi musuh Tuhan itu orang yang tidak beribadah kepada Tuhan gitu ya. Sehingga dia dimanfaatkan mereka untuk dibunuh atau untuk dibinasakan. Karena musuh Tuhan itu juga menganggap Simson itu juga musuh mereka gitu ya. Jadi dari pasal ini, pasal 16 ini, kita belajar ya, mencari pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan yang mencintai Tuhan dengan serius atau dengan sungguh-sungguh, sehingga kedepannya nanti tidak ada yang salah. Kemudian kalau kita melihat dari bahan bacaan yang kedua, yaitu Matius 19 ayat 1 sampai 12, pada pasal ini kita pelajari tentang seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya ya. Mereka menjadi satu, dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya dia dari kecil sama ibunya, sama papanya, sama mamanya dibesarkan, tetapi kalau sudah dewasa dia akan membentuk suatu keluarga nanti, maka dia akan meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya, membentuk suatu keluarga kecil yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan ya, sehingga keturunannya nanti juga baik di hadapan Tuhan. Kemudian dari bahan bacaan yang ketiga ada itu 1 Korintus 7. Baiklah, dari 1 Korintus 7 ini ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, ini cerita tentang Paulus ya. Ini kehidupan Paulus. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka lebih baik menikah untuk menghindari percabulan atau perzinahan ya. Lebih baik menikah daripada hidup sendiri, karena tidak semua orang atau tidak banyak orang siap untuk hidup sendiri, melajang gitu ya, tidak banyak, hanya beberapa di Alkitab, contohnya Tuhan Yesus, contohnya Paulus dan yang lain sebagainya ya. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, lebih baik kamu menikah untuk menghindari percabulan atau perzinahan gitu ya. Kemudian yang kedua diajarkan di situ ya, Paulus ajarkan kepada kita juga, kalau tidak menikah pun hidup harus fokus terhadap pelayanan. Atau kalau tidak menikah pun memilih untuk tidak menikah, hidup harus fokus terhadap Tuhan ya. Jadi nggak tercabang-cabang, nggak bercabang-cabang pikirannya nanti ya. Tidak menikah tapi memikirkan perempuan. Kalau sudah mengambil keputusan untuk tidak menikah, dia harus fokus terhadap pelayanan seperti Paulus. Jadi tidak terhindar dari percabulan gitulah ya, jauh dari zina gitu. Kemudian yang ketiga dari 1 Korintus ini yang dapat kita pelajari, seorang laki-laki atau perempuan tidak boleh meminta cerai ya, atau tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Saya ada tahu kisah seorang anak Tuhan, papanya itu sakit sampai 20 tahun. Bahkan ada
25 tahun, ada 13 tahun, tapi istrinya atau mamanya setia menemani suaminya atau pasangannya. Ya, jadi kalau sama orang Kristen di Korintus ini dibilang tidak ada cerita bercerai. Apapun alasannya, udah nggak cocok lagi, udah nggak cinta lagi, nggak ada. Kalau sudah memilih untuk menikah dengan dia, hidup bersama dengan dia, harus bertahan di sana. Kalau sakit, kalau menghadapi banyak, tidak punya anak, ini dan lain sebagainya, godaan ekonomi atau apa, harus tetap tahan di dalam hal itu. Baiklah, kita akan lanjutkan, yaitu bab berikut atau pasal berikut, yaitu dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Ya, ada beberapa hal juga yang perlu dipelajari di sini. Yang pertama, seorang istri harus tunduk kepada suami, dan seorang suami harus mengasihi istrinya. Jangan mentang-mentang istri tunduk, suka-suka gitu ya. Jadi seperti Kristus sebagai kepala jemaat. Ya, jadi kita tunduk kepada suami, tapi suami yang takut akan Tuhan, suami yang mencintai Tuhan, suami yang nomor satukan Tuhan. Karena semua ajaran Tuhan sudah pasti yang benar. Gak mungkin dia melecehkan istrinya, kita tunduk juga. Nggak mungkin dia menipu istrinya, kita tunduk juga, salah gitu ya. Kita tunduk kepada suami, tapi suami yang takut akan Tuhan, suami yang mencintai Tuhan, suami yang menomorsatukan Tuhan. Ya, jadi istri tunduk kepada suami dan suami tunduk kepada Kristus. Kemudian yang kedua dari Efesus ini, suami mengasihi istri seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri. Karena tidak ada orang membenci tubuhnya sendiri, tidak ada melukai tubuhnya sendiri, tidak terima dengan keberadaannya sendiri. Jadi bagaimana dia mengasihi tubuhnya, mencintai tubuhnya, dia mencintai istrinya demikian. Ya, baiklah, kita masuk sedikit lagi materinya, yaitu arti dan dasar pernikahan. Pernikahan itu adalah tahapan kehidupan di mana seorang laki-laki bersatu dengan seorang perempuan, membentuk suatu bahtera rumah tangga. Ya, jadi itu tahapan. Artinya di sana nanti akan banyak belajar karakter suami yang baru kenal, atau biarpun sudah lama berpacaran juga harus belajar. Oh, dulu kan dia hanya lihat sepintas, hanya kalau dijemput malam minggu atau apa, itu aja ketemunya. Kalau ini makan, tidur, mandi, kita bersama-sama selalu, kita lihat selalu gitu. Jadi kelihatan jelek-jeleknya gitu ya. Jadi laki-laki bersatu dengan perempuan yang berbeda karakter biasanya selalu bertentangan ya, tapi mereka dipersatukan dalam satu bahtera rumah tangga yang harusnya didasarkan oleh kasih Kristus sehingga dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ya, dasar dan arti pernikahan itu sendiri adalah kudus karena dikuduskan oleh Allah. Itu nanti dapat kita lihat di Imamat 19 ayat 2. Kemudian dasar pernikahan itu adalah kasih Kristus itu sendiri, sehingga setiap keluarga harus saling mengasihi satu dengan lainnya. Seorang ayah dengan anak, seorang ayah dengan istrinya, istri dengan anaknya, istri dengan suaminya, dan seterusnya. Ya, jadi dasar pernikahan itu ada 3 tadi ya. Dasar kasih Kristus, kemudian kudus, ya, suci gitu ya. Yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini tadi kita udah belajar dari Simpson, pilihlah pasangan yang takut akan Tuhan. Pilihlah pasangan yang mencintai Tuhan lebih dari apapun. Yang kedua, kesimpulan kedua, pernikahan Kristen tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Tadi saya sudah contohkan banyak keluarga. Ya, alasan apapun. Alasan tidak cinta lagi, alasan tidak cocok lagi, tidak ada alasan. Yang berikut, pernikahan itu kudus. Ya, tolong digarisbawahi. Artinya kudus berarti kalau sudah menikah baru boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan pernikahan itu sendiri. Kalau belum menikah tidak boleh dilakukan. Dasar pernikahan kasih Kristus itu sendiri. Kemudian nilai-nilai dalam pernikahan Kristen harus ada kesetiaan, kejujuran, kesabaran, dan lain-lain. Demikian ada tugas kita beberapa. Ya, yang pertama di situ ada tugasnya, ada 5 poin. Bagaimana cara ayah dan ibu menjaga kesetiaan dalam pernikahan? Nah, nanti kita jawab masing-masing di buku latihan. Yang kedua, apakah ada kesulitan untuk berkata jujur kepada pasangan? Kalau ada, mengapa? Ya. Yang ketiga,
Jika ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, dirembukankah, dibicarakan bersama pas makan malam atau setelah makan malam atau bagaimana gitu ya. Siapa yang paling cepat atau sering mengalah dalam rumah tangga atau dalam keluarga? Mengapa kesetiaan dan kejujuran itu penting dalam pernikahan? Ya, saya pikir nak didik kami silakan dijawab nanti di buku latihannya. Sekian pelajaran kita bab 6 ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.